Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Kak Sofi seneng banget bisa jumpa lagi sama adik-adik di ibadah online sekolah minggu GBI Grand Wisata. Adik-adik sudah siap belum memulai ibadah hari ini? Sebelum mulai, Kak Sofi mau beritahu ketentuan ibadah online yang perlu adik-adik ketahui ya. Pertama, adik-adik bersiap dengan pakaian yang rapi dan pastinya sudah mandi ya. Kedua, tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil main, tidak boleh sambil ngobrol, apalagi sambil tidur-tiduran. Big no adik-adik. Ketiga, adik-adik harus mengikuti instruksi yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu di dalam video ini. Keempat, adik-adik harus mengikuti ibadah dengan penuh semangat. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, yuk kita baca dulu Mazmur 91 bersama-sama dari ayat 1 sampai 16 ya. Duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertanahanku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit camper yang busuk. Dengan kepaknya, Dia akan menunjuki engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkaulah pausat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit campak yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kulangkahi. Engkau akan menindak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang lagi tiduran, yang lagi rebahan, yang lagi duduk, ayo semua tepuk tangan.
doa. Kalian gerakannya. Nih, kalau ada kata-kata dalam Yesus, tangan kalian kayak gini. Kalau misalkan ada kata-kata bersaudara, kalian rangkul adiknya atau kakaknya, bisa juga peluk orang tua. Oke? Ayo kita coba. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ya sekali lagi yuk. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami agar kami memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah siapkan Alkitab dan buku catatannya kan? Sekarang kita sama-sama simak cerita firman Tuhannya ya. Shalom adik-adik. Hari ini kakak mau cerita tentang Nabi Elia dan seorang ibu janda di Sarfat. Firman Tuhan diambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 7-16. Adik-adik, ayo dibaca dulu ya ayat firman Tuhannya. Papa dan Mama, tolong bantu adik-adik untuk membaca ya. Nah, adik-adik, sekarang kita simak ceritanya yuk. Raja Ahab adalah Raja Israel yang menikah dengan Isabel yang jahat. Isabel menyembah berhala, dan Raja Ahab serta bangsa Israel ikut menyembah berhala. Padahal Allah sudah menyatakan dengan tegas bahwa bangsa Israel tidak boleh menyembah berhala. Tetapi bangsa Israel dan Raja Ahab tetap saja menyembah berhala dan tidak menyembah Allah. Karena itulah Tuhan akhirnya menghukum bangsa Israel dengan tidak menurunkan hujan. Lalu Nabi Elia datang kepada Raja Ahab dan berkata, Allah tidak akan menurunkan hujan. Pada tahun-tahun ini, kamu akan mengalami kekeringan, karena Allah menghukum orang yang menyembah berhala. Setelah itu, Allah menyuruh Nabi Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Tuhan memelihara Elia. Setiap hari, Tuhan mengirimkan burung-burung gagak untuk memberikan Elia roti dan daging. Elia minum dari air sungai Kerit. Tetapi, beberapa waktu kemudian, sungai itu mulai mengering karena hujan tidak turun. Maka Tuhan berbicara kepada Elia, pergilah ke Sarfat dan tinggallah di sana. Ketahuilah bahwa aku akan memerintahkan seorang janda di Sarfat untuk memberikan kamu makan. Sesampainya di Sarfat, Elia sangat haus dan lapar. Lalu ia melihat seorang ibu janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berkata, Ibu, tolong ambilkan aku sedikit air ya, supaya aku minum. Ketika ibu janda itu sedang mengambilkan Elia air, ia berkata lagi, Bu, tolong ambilkan juga ya bagiku sepotong roti. Lalu ibu janda itu menjawab, saya tidak memiliki roti, saya hanya punya sedikit tepung dan minyak. Itulah makanan terakhir saya dan anak saya. Tetapi Elia berkata kepada ibu janda tersebut, janganlah takut, masaklah itu terlebih dahulu untuk aku. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Ibu janda itu mendengar serta percaya akan firman Tuhan. Ia pergi dan melakukan apa yang disuruh Nabi kepadanya, dan ternyata mujizat itu terjadi. Tepung dalam tempayan tidak habis, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Allah Maha Kuasa, Ia dapat melakukan apa saja yang Ia kehendaki. Nah adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini adalah, meskipun kita sedang mengalami masa yang sulit, Tuhan pasti akan menjaga dan memelihara hidup kita. Meskipun sekarang adik-adik tidak bisa pergi sekolah seperti biasa, Tuhan akan tetap berikan kalian kepintaran. Meskipun tidak bisa keluar rumah, Tuhan akan sediakan makanan, minuman, serta semua yang dibutuhkan oleh adik-adik dan keluarga kalian. Jadi, jangan takut dan percaya saja ya pada Tuhan kita. Selanjutnya, ayo kita baca ayat hafalan dari Filipi 4 ayat 19. Kita baca bersama ya adik-adik. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Adik-adik, cerita firman Tuhan minggu ini sudah selesai ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita tutup dalam doa yuk adik-adik. Kita berdoa sama-sama ya. Ada teman kita yang mau pimpin kita dalam doa.
Ayo tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu atas kami. Kami bersyukur Tuhan di saat kami harus menghadapi cobaan COVID-19 ini, Engkau memberikan kami berkat dan kesehatan. Kami mau berdoa buat bangsa kami ini ya Tuhan, agar bangsa kami selalu ada di dalam perlindungan-Mu. Biarlah pada COVID-19 ini menjadikan bangsa kami ini menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang selalu mengandalkan Tuhan sebagai juru selamat kami. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang terdampak oleh COVID-19 ini ya Tuhan, di mana mereka harus terbaring sakit dan kekurangan. Kuatkanlah dan tumbuhkanlah mereka ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya hanya Engkau lah sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, gimana? Kalian udah selesai kan dengan firman Tuhan pada hari ini? Yuk, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita akan menerima berkat dari Tuhan. Yuk, kakak minta saudara kalian untuk mengangkat tangan kalian tinggi-tinggi dan pejamkan mata kalian. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan saatnya ini Tuhan, kami mau menerima berkat daripada Engkau. Tuhan akan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan akan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan akan mengharapkan wajahnya dan memberikan Engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera, sukacita Allah berlimpah-limpah untuk setiap adik-adik di tempat ini. Persekutuan yang indah dengan manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati selalu ya.